Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendras Bordes. Dan pada podcast kali ini, saya mau ngebahas tentang gimana caranya agar kita bisa lebih mudah menyampaikan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di kolom reply di salah satu episode podcast dari Sa, ya, username-nya SHA gitu. Dia nanya gini, aku mau tanya, kalau misalkan kita sulit menyampaikan isi pikiran lewat bicara, seperti pemilihan kata, yang susah buat diungkapkan, jadinya public speaking-nya kurang lancar, tipsnya gimana ya kak? Oke, jadi buat kamu yang mungkin kadang ketika berbicara kamu bingung untuk memilih kata, atau bingung ngomongnya seperti apa, mungkin kamu pernah berada di situasi di mana merasa kamu mau menjelaskan sesuatu, tapi kamu bingung kata-katanya seperti apa. Kamu bingung ngejelasinnya gimana gitu. Nah, kita akan bahas pada podcast kali ini ya, agar kamu bisa lebih mudah dalam menjelaskan sesuatu. Ini akan ngebantu kamu ketika menjelaskan ke teman, ketika presentasi misalnya, atau apapun itu kamu akan lebih mudah menyampaikan apa yang kamu pikirkan ya. Nah, caranya itu sederhana kalau versi saya. Caranya adalah dengan banyak-banyaklah menulis ya. Semakin kamu sering menulis, semakin kamu terlatih untuk mengungkapkan apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu maksud ya. Karena ketika kita menulis itu, kita kan kayak mengekstrak gitu ya, mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsepkan dalam pikiran kita. Buah pikiran itu kita keluarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kata-kata, kalimat, sehingga jadi suatu konsep yang bisa dimengerti oleh kita dan juga orang lain ya. Nah, maka dari itu ketika kamu terbiasa menulis, kamu akan lebih mudah untuk menjelaskan sesuatu ke orang lain. Saya pun terlatih untuk melakukan public speaking, menjelaskan sesuatu, presentasi, itu juga tidak lepas dari kebiasaan saya menulis. Saya menulis itu dari tahun 2009 atau 2010, kurang lebih ya. Itu berawal dari saya baca novelnya Raditya Dika. Di novel itu saya terhibur dan saya senang banget dengan gaya penulisan Bang Radit gitu. Enak, dan ada jokes-jokesnya juga, jadi menyenangkan. Dan dari situ saya jadi terinspirasi, kenapa enggak saya juga nulis ya tentang keseharian saya dari sudut pandang komedi. Dan akhirnya saya nulis tuh, ngeblog juga lah, ikut-ikutan kayak Bang Radit. Saya bikin di andreasbordes.blogspot.com. Kayaknya sekarang masih ada deh. Kalau kamu search di Google ataupun search di browser itu masih ada blog saya yang lama. Di situ saya menuliskan segala macam apa yang saya pikirkan, pengalaman saya di blog tersebut. Pelajaran-pelajaran yang saya dapat, semua saya tulisin di blog tersebut. Dan awalnya sih ya untuk sharing-sharing aja dan untuk seru-seruan, lucu-lucuan. Tetapi ternyata banyak efek samping yang saya dapatkan. Efek samping secara positif ya. Kayak misalnya lebih mudah dalam menjelaskan sesuatu, terbiasa menulis sehingga ketika ada guru ngasih tugas esai atau segala macam, saya juga lebih mudah. Skripsi pun juga saya bisa dengan lebih mudah dalam melakukannya kayak gitu. Jadi ketika kamu terbiasa menulis, kamu akan lebih terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi saran saya kamu mulai lebih banyak menulis ya. Tulis aja kayak diary harian, apa yang kamu lalui, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu syukuri, gimana caranya agar kedepannya jadi jauh lebih baik. Mulai aja menulis seperti itu. Dari situ kamu akan terbiasa untuk mengeluarkan apa yang kamu pikirkan, mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, serta kamu akan jadi semakin aware. Istilahnya itu self-awareness lah. Aware terhadap diri sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita rasa, sehingga kita bisa membuat keputusan yang jauh lebih bijak juga untuk diri kita. Jadi saran saya, menulislah, terbiasalah dalam menulis, sehingga
kamu akan lebih mudah dalam mengungkapkan sesuatu atau menyatakan apa yang kamu maksud. Dan ngomong-ngomong soal menulis, saya juga mau update juga dari progres penulisan buku self-dev ya. Kita lagi berprogres. Waktu itu di webinar kemarin ya, yang tentang Live with Passion, itu juga saya share tentang rencana buku ini. Dan sekarang penulisannya sih udah kurang lebih 80% udah selesai. Ada 20% lagi yang lagi digarap, dan saya juga sambil review-review tulisannya. Kemarin saya udah print out draft bukunya. Saya juga sekalian beli pulpen yang isinya ada 4 warna, ada hitam, hijau, biru, merah. Itu untuk saya coret-coret naskahnya, saya evaluasi sehingga nanti bisa semakin lebih matang sebelum masuk ke fase proofreading ya. Jadi teman-teman nanti bisa membaca naskahnya, bagi yang terpilih nanti bisa membaca naskahnya, bisa evaluasi, kasih masukan sebelum nanti kita bisa deliver untuk teman-teman se-Indonesia. Mohon doanya biar progresnya lancar dan kita bisa semakin memberikan impact ya. Selain dari podcast, kita juga memberikan impact dari buku. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.